sini aja, mau nggak? Boleh. Yuk di sini aja. Boleh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 3 di rumah. Halo. Ketemu lagi sama aku, Kajo, ada Sinta, Dodi, dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Terima kasih juga buat Bunda dan Ayah Bat yang selalu menemani teman-teman kelas 3 di rumah. Nah, teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak nih, kita bertiga akan ngapain? Kami mau berkemah. Iya, betul sekali. Karena cuaca sedang cerah, kami mau melakukan kegiatan berkemah. Bagaimana nih cuaca di tempat teman-teman? Semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan ya. Kak Jo, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Sinta yang pimpin ya. Boleh? Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu, yuk kita sedikit olahraga supaya badan kita selalu tetap sehat dan kuat. Akan dipimpin oleh Dodi. Oke. Ayo teman-teman, ikutin gerakan Dodi ya, dari kepala sampai kaki. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang gantian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu menggunakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai, Kak. Terima kasih Dodi ya. Nah, gimana teman-teman sekarang? Sudah merasa lebih segar kan badannya? Sudah siap dong untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap banget, Kak. Yuk kita mulai pasang tendanya. Yuk. Yuk. Nah, selesai juga tendanya. Dodi, Sinta, masukin tasnya ke dalam tenda ya. Ya Kak. Kalau dikerjakan bersama-sama jadi lebih ringan ya. Betul, Kak. Hari ini cuacanya terik banget ya. Kayaknya mau masuk musim kemarau. Iya nih Dot, Kajo juga udah kegerahan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang musim kemarau, bagaimana kalau sekarang kita melanjutkan kembali membaca cerita konser menyambut musim kemarau? Iya, Kak. Udah nggak sabar nih mau dengar kelanjutannya. Teman-teman di rumah juga pasti menunggu kelanjutan ceritanya ya. Kalau gitu kita lanjutkan membatik. Membaca itu asik. Kali ini membaca interaktif ya. Teman-teman menyimak Kajo membaca. Nanti sewaktu-waktu Kajo akan memberi pertanyaan yang harus dijawab. Ayo kita membatik. Teman-teman masih ingat tidak bagaimana cerita terakhir konser menyambut musim kemarau? Kalau tidak ingat, coba kita baca halaman terakhir pada episode yang kemarin ya. Beberapa tonggeret merasa Pangpung terlalu cerewet. Mereka tak mau lagi ikut konser. Tak apa pikir Pangpung, ia bisa memimpin teman-temannya yang lainnya. Jadi pada episode sebelumnya, kita tahu bahwa beberapa tonggeret tidak mau mengikuti konser. Karena menurut mereka Pangpung terlalu cerewet. Yuk sekarang kita lanjutin. Siang itu Pangpung terkejut sekaligus senang. Daun-daun pohon angsana sudah banyak berguguran. Wah, tak lama lagi musim kemarau tiba. Sekarang bunga-bunga pohon randu sudah bermekaran. Hore, musim kemarau benar-benar tiba.
Pangpung memberitahu teman-temannya. Konser menyambut musim kemarau harus segera diadakan. Konser ini harus sempurna. Seusai konser, para Tonggeret akan menari bersama. Pagi ini, para Tonggeret berlatih untuk terakhir kali. Nyanyian para Tonggeret terdengar merdu sekali. Pangpung memberikan aba-aba sepenuh hati. Konser menyambut musim kemarau besok bisa terselenggarakan tepat pada waktunya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, Kak Jo ada pertanyaan nih untuk kalian. Dari penggalan cerita tadi, bagaimana Pangpung mengetahui bahwa musim kemarau telah tiba? Sinta kak. Ya udah Sinta deh. Bunga-bunga pohon randu mulai bermekaran. Betul. Selain itu, Pangpung mengetahui musim kemarau akan tiba dengan melihat daun-daun pohon angsana sudah berguguran. Udah Kak, lanjut dong ceritanya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Panggung konser sudah siap. Undangan menonton sudah diterima para serangga. Semua rencana akan berjalan lancar. Saatnya Pangpung istirahat sebelum tiba hari istimewa. Nah, sekarang saatnya. Langit cerah dan udara terasa hangat. Semua serangga berdatangan dari penjuru hutan. Mereka berbincang tentang kemarau yang benar-benar telah tiba. Saatnya Pangpung memberikan aba-aba. Konser menyambut musim kemarau pun dimulai. Suara nyaring para Tonggeret pun mengalun sangat merdu. Kriet, 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 kriet. Namun tiba-tiba titik-titik air membasahi para Tonggeret. Aduh, bagaimana ini? Tampaknya turun hujan ya teman-teman saat para Tonggeret sedang melakukan konser. Apakah teman-teman tahu jika hujan terkadang ada bunyi gemuruh petir? Itu kadang membuat takut. Teman-teman di rumah juga suka merasa takut dengan gemuruh petir? Aku nggak takut Kak. Wah, keren. Teman-teman di rumah juga ya, jangan takut seperti Dodi. Nah, kira-kira mereka akan tetap bernyanyi atau tidak ya? Yuk, sekarang kita simak lagi jalan ceritanya. Bagaimana mungkin hujan turun lagi? Jerit Pangpung. Nyanyian para Tonggeret semakin terdengar sayup-sayup. Penonton berlarian untuk berlindung. Namun Pangpung berkeras konser terus berjalan. Hujan tidak terlalu deras kok. Ia meyakinkan teman-temannya. Ayo semangat teman-teman. Pangpung kembali memberi aba-aba. Para Tonggeret kembali bernyanyi nyaring. Hujan berhenti, matahari bersinar kembali. Seluruh Tonggeret pun naik ke panggung. Mereka menutup konser dengan menari bersama. Nah, sudah selesai teman-teman. Gimana? Bagusan ceritanya? Tebakan Dodi berarti benar ya. Para Tonggeret tetap melanjutkan konsernya meskipun turun hujan. Iya Kak, mereka tetap bernyanyi sampai hujan berhenti dan matahari muncul kembali. Karena ceritanya sudah selesai, Kak Jo sekarang punya pertanyaan nih buat Sinta dan juga Dodi dan teman-teman di rumah. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam cerita? Aku Kak, aku mau jawab. Oke Dodi. Ada Pangpung dan para Tonggeret Kak. Ya, betul sekali Dodi. Teman-teman di rumah, apakah betul juga jawabannya? Betul. Hebat, berarti kalian menyimak cerita dengan baik ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apakah masalah yang terjadi dalam cerita? Sinta kak. Ya Sinta, apa jawabannya? Masalah yang terjadi adalah saat Pangpung ingin memimpin konser untuk menyambut musim kemarau. Tetapi terhalang oleh hujan karena latihannya jadi terganggu. Betul Sinta. Teman-teman di rumah, gimana jawabannya? Betul juga nggak? Betul. Selamat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Teman-teman siap-siap. Bagaimana penyelesaian dalam cerita tadi? Aku kak, aku. Pelan-pelan. Coba Dodi dulu deh. Pangpung tetap bersemangat memimpin konser walau hujan mulai turun. Betul Dodi. Coba kalau Sinta? Mereka bernyanyi sampai hujan selesai dan matahari terbit kembali. Betul Sinta. Wah, jawabannya Dodi dan Sinta betul ya teman-teman? Halo teman-teman, betul juga jawabannya? Wah, betul juga. Selamat ya teman-teman, kalian menyimak cerita dengan baik.
Kita sudah selesai membaca cerita konser menyambut musim kemarau. Nah, sekarang ada beberapa kosakata baru yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya, teman-teman buka buku tulis dulu ya. Teman-teman jangan lupa untuk mencatat kosakata baru dan membuat kalimat dari setiap kosakata yang kakak berikan nanti. Oke? Oke. Kita coba dulu yuk. Iya kak, apa aja katanya? Nih, Kak Jo udah siapin ini. Kita coba ya. Yang pertama. Ayo. Cerah. Cerah. Coba Dodo bikin kalimat dari kata cerah. Apa ya? Oh, aku tahu. Ayam laut saat langit cerah. Oke, bagus. Sekarang kita coba ke kata selanjutnya. Kemarau. Kemarau. Coba Sinta sekarang bikin kalimat dari kata kemarau. Aku bermain layangan saat musim kemarau. Betul, seperti itu teman-teman. Sudah paham ya sekarang? Kalau begitu, mari kita mulai dari awal lagi. Cerah. Cerah. Cerah adalah keadaan cuaca saat matahari bersinar terang dan langit tidak berawan. Kata selanjutnya adalah kemarau. Kemarau. Kemarau adalah keadaan yang tenang dan jarang turun hujan. Selanjutnya adalah bermekaran. Bermekaran. Bermekaran adalah banyak bunga yang mekar. Lalu, berguguran. Berguguran. Berguguran adalah banyak yang gugur, dalam hal ini adalah daun-daun ya. Dan yang terakhir, mendung. Mendung. Mendung adalah kumpulan awan berwarna gelap yang mengandung hujan. Itu adalah beberapa kosakata baru. Jangan lupa ya teman-teman untuk membuat setiap kalimat berdasarkan kosakata yang kakak berikan tadi, yaitu cerah, kemarau, bermekaran, berguguran, dan mendung. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kita estimasikan sebuah bilangan yuk. Estimasi dari bilangan 7003 ditambah 3785 ditambah 8948. Kira-kira berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, coba estimasikan bilangan tersebut. Habis ini kita akan lihat jawaban kita dan teman-teman ya. Apakah mendekati lebih dari hasil atau juga mendekati kurang dari hasil. Minta bantuan ayah dan bunda ya jika kalian kesulitan. Hasil estimasi punya Dodi 18.000. Kalau Kak Sinta estimasinya berapa? Kalau Kak Sinta sih 19.000 karena 7.003 mendekati 7.000, 3.785 mendekati 4.000, sedangkan 8.948 mendekati 9.000. Jangan lupa ya teman-teman, kalau estimasi tidak harus tepat dengan hasil yang sebenarnya. Asalkan kita mengestimasi dengan pembulatan yang tepat. Bagaimana dengan jawaban teman-teman di rumah? Diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Tahukah kamu apa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah? Ayo cari jawabannya. Atau kamu bisa tanyakan pada ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Maaf kak, kami habis main roda putar. Iya kak, kami sedang bermain roda putar. Coba sini kakak lihat. Ini kak. Wah, keren. Bagus ya teman-teman. Banyak warnanya. Ada hijau, orange, biru, dan kuning. Kakak punya ide nih. Gimana kalau kita sekarang bermain roda putar sambil belajar mengurutkan kemungkinan-kemungkinan? Mengurutkan kemungkinan? Gimana itu kak? Oke, Kak Jo jelasin ya. Coba perhatikan roda putar kalian. Di situ ada beberapa warna ya. Kita sepakati ya teman-teman, setiap warnanya, warna orange adalah musim kemarau, warna kuning adalah cuaca dingin, warna hijau adalah cuaca panas, dan warna biru adalah musim hujan. Lalu pada roda putar Dodi ada warna abu-abu, itu artinya kita harus memutar lagi. Nah, sekarang terdapat dua cara untuk mengurutkan kemungkinan pada roda putar. Cara pertama adalah mengurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin.
Coba sekarang kita lihat punya Dodi ya. Jika diurutkan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin, maka hasilnya adalah... Jadi kita urutkan dari yang paling besar ya. Gimana? Sudah paham dengan cara pertama? Lalu bagaimana cara kedua, Kak Jo? Oke, untuk cara kedua adalah kebalikannya. Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi kalau tadi kita mengurutkan dari yang paling mungkin sampai ke yang hampir tidak mungkin, sekarang kebalikannya. Biar lebih paham kita coba lagi ya. Coba Dodi, urutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi teman-teman, selain bermain, kita juga dapat belajar loh dari permainan roda putar ini. Supaya lebih jelas lagi, Kak Jo akan punya tugas nih untuk teman-teman di rumah. Tahukah kamu apa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah? Ayo cari jawabannya. Atau kamu bisa tanyakan pada ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Jawabannya mendaki gunung. Baru ditinggal ke toilet sebentar, Dodi sama Sinta langsung ngilang. Di mana ya mereka? Teman-teman, tahu tidak di mana Dodi dan Sinta? Teman-teman dengar tidak? Oh, ternyata kalian di sini. Dari tadi Kak Ju cariin. Sini keluar. Aduh. Maaf kak, kayaknya habis main roda putar. Iya kak, kami sedang bermain roda putar. Coba sini kakak lihat. Ini kak. Wah, keren. Bagus ya teman-teman. Banyak warnanya. Ada hijau, orange, biru, dan kuning. Kakak punya ide nih. Gimana kalau kita sekarang bermain roda putar sambil belajar mengurutkan kemungkinan-kemungkinan? Mengurutkan kemungkinan? Gimana itu kak? Oke, Kak Jo jelasin ya. Coba perhatikan roda putar kalian. Di situ ada beberapa warna ya. Kita sepakati ya teman-teman, setiap warnanya, warna orange adalah musim kemarau, warna kuning adalah cuaca dingin, warna hijau adalah cuaca panas, dan warna biru adalah musim hujan. Lalu pada roda putar Dodi ada warna abu-abu, itu artinya kita harus memutar lagi. Nah, sekarang terdapat dua cara untuk mengurutkan kemungkinan pada roda putar. Cara pertama adalah mengurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin. Coba sekarang kita lihat punya Dodi ya. Jika diurutkan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin, maka hasilnya adalah cuaca panas paling mungkin, cuaca dingin dan musim hujan cukup mungkin, musim kemarau kurang mungkin, putar lagi kemungkinannya kecil. Begitu juga dengan Sinta. Coba diurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin. Baik kak, jadi kemungkinan urutannya adalah musim kemarau paling mungkin, cuaca dingin cukup mungkin, musim hujan dan musim panas kurang mungkin. Iya betul Sinta. Jadi kita urutkan dari yang paling besar ya. Gimana? Sudah paham dengan cara pertama? Lalu bagaimana cara kedua, Kak Jo? Oke, untuk cara kedua adalah kebalikannya. Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi kalau tadi kita mengurutkan dari yang paling mungkin sampai ke yang hampir tidak mungkin, sekarang kebalikannya. Biar lebih paham kita coba lagi ya. Coba Dodi, urutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Kalau diurutkan berarti hasilnya adalah putar lagi. Kemungkinan kecil sekali. Musim kemarau kurang mungkin. Musim hujan dan cuaca dingin cukup mungkin. Dan cuaca panas paling mungkin. Wah hebat, sekarang Dodi sudah paham ya. Kita coba lagi nih sekali lagi ya, biar makin paham. Coba Sinta, urutkan roda putar milik kamu. Jadi kemungkinannya adalah musim hujan dan cuaca panas kurang mungkin. Cuaca dingin cukup mungkin. Dan musim kemarau paling mungkin. Betul Sinta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua cara.
Yang pertama apa, Dodi? Mengurutkan dari yang paling mungkin dan yang hampir tidak mungkin. Betul. Untuk cara kedua, gimana Sinta? Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang mungkin. Betul sekali Sinta, hebat kalian berdua nih. Jadi teman-teman, selain bermain, kita juga dapat belajar loh dari permainan roda putar ini. Supaya lebih jelas lagi, Kak Jo akan punya tugas nih untuk teman-teman di rumah. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, buatlah roda putar dengan beragam warna sampul. Berikan keterangan musim pada masing-masing warna sampul. Kemudian tuliskan 2 cara mengurutkan kemungkinan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin. Dan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Yang kedua adalah lakukan putaran percobaan pada roda putar kalian ya, sebanyak 7 kali. Amati pada warna apa anak panah berhenti. Kemudian tuliskan warna yang muncul pada tabel yang sudah dibuat. Jangan lupa ya dikerjakan teman-teman tugasnya. Teman-teman, udah banyak ya yang kita pelajari hari ini. Supaya tidak lupa, yuk kita ingat-ingat kembali. Hari ini kita sudah belajar sikap pantang menyerah dalam cerita konser menyambut musim kemarau. Betul, terus ada apa lagi? Mengurutkan kemungkinan, Kak. Ada 2 cara yang bisa dipakai. Iya betul sekali Dodi. Tadi kita juga sudah mengenal kosakata baru nih. Ayo pada ingat nggak? Siapa yang ingat? Ada cerah, kemarau, bermekaran, berguguran, dan mendung, Kak. Iya betul sekali Sinta. Teman-teman, kita sudah selesai membaca cerita bersama, belajar bersama, mengenal kosakata baru, dan mengenal kemungkinan yang terjadi dari roda putar. Wah, sudah banyak ya pelajaran kita hari ini. Semoga hari ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengamati cuaca hari ini ya teman-teman. Kemudian, tuliskan pada lembar tugas kalian. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah mengikuti program belajar dari rumah. Dan juga terima kasih kepada Ayah dan Bunda Hebat yang selalu mendampingi teman-teman belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Yuk sekarang kita nyanyi. Tanya apa, Kak? Nyanyi Lihat Kebunku gimana? Oke. Bisa ya? 3, 2, 1. Lihat kebunku penuh dengan